Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saza semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, takwa, cerdas, terampil, Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ustazah absen terlebih dahulu ya. Aisyah, Hadiza, Adit, Adit kemana? Gak hadir? Sakit? Oke, nanti sudah cek lagi ya surat sakitnya. Farik, hadir. Hatta, hadir, bagus. Iqbal, Iqbal hadir. Naila, Naila hadir. Naila, hadir. oke, Naila hadir. Dijawab, jangan gak dijawab. Nizam, Nizam hadir? Hadir, oke. Nakesha hadir? Hadir za. Oke, bagus. Kuena, Kuena hadir? Hadir. Hadir, good. Hadir semua ya, alhamdulillah. Anak-anak Ustazah mau tanya nih, siapa yang pernah mendengar cerita hewan seperti kancil dan kura-kura? Saya za. Nah, bagus sekali. Menurut antum, kenapa hewan yang ada di dalam sebuah cerita bisa berbicara seperti manusia? Karena cerita dongeng za. Ya, karena cerita dongeng. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik fabel, seperti tokoh, watak, latar, alur, dan amanat dari sebuah cerita kancil dan kura-kura. Sekarang Ustazah mau bercerita. Antum dengarkan Ustazah bercerita ya. Pada suatu hari, hiduplah seekor kancil yang sangat cepat berlari. Namun, ia memiliki sifat sombong. Ia selalu mengejek kura-kura yang berjalan lambat. Kura-kura, kamu mana bisa mengalahkan aku dalam berlari? Kamu saja lambat. Hahaha. Namun, kura-kura berkata, aku tantang kamu untuk lomba lari. Si kancil pun mengiyakan tantangan tersebut. Ketika lomba sudah dimulai, si kancil berlari dengan cepat hingga meninggalkan kura-kura yang jauh di belakang. Ketika di perjalanan, kancil merasa kura-kura tidak akan mungkin bisa mengejarnya. Ia pun beristirahat di bawah sebuah pohon dan tertidur. Di satu sisi, kura-kura semangat dan tidak pantang menyerah. Ia terus berlari pelan dengan pelan, tanpa henti. Sampai akhirnya si kancil terbangun dan ia sudah melihat kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Ia pun berlari dengan kencang, namun ia sudah terlambat. Kura-kura sudah sampai di garis finish. Tamat. Nah, menarik ya anak-anak Ustazah ceritanya. Cerita tadi disebut fabel, yaitu cerita yang bertingkah seperti manusia. Dalam sebuah cerita terdapat unsur intrinsik, yaitu bagian penting dari sebuah cerita. Unsur intrinsik adalah bagian penting dari sebuah cerita. Unsur intrinsik itu apa aja? Tokoh, latar, watak, alur, dan amanat. Oke, sekarang kita analisis bersama ya dari cerita tadi. Siapa yang bisa menyebutkan tokoh dari cerita tadi?
Ya, Aisyah. Kancil dan kura-kura. Oke, bagus Aisyah. Dari tokoh tadi, yang tersebut adalah kancil dan kura-kura. Bagaimana sifat kancil? Oke, Zahra. Sombong. Ya, kancil itu sifatnya sombong. Ia sombong terhadap kura-kura. Lalu, sifat kura-kura seperti apa? Iya, Fatimah. Semangat dan tidak pantang menyerah. Iya, sifat kura-kura itu adalah semangat dan tidak pantang menyerah. Menurut antum, dari mana latar cerita tadi? Dari mana latar cerita tadi? Hutan. Ya, dari hutan. Bagus sekali, pintar anak ustazah semuanya. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh kepada ustazah amanat dari cerita tadi? Oke, Zahra. Semangat dan tidak pantang menyerah. Oke, semangat dan tidak pantang menyerah. Namun ada satu lagi amanat yang harus ustazah kasih tahu. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong, kita harus selalu rendah hati. Ya kan? Dan kita juga harus selalu semangat dan tidak pantang menyerah. Jangan pesimis, harus semangat, harus optimis. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, Zah mau tanya, apa hal baru yang antum dapat dari pelajaran ini? Ya, belajar unsur intrinsik fabel. Bagus sekali. Coba sebutkan contoh unsur intrinsik fabel apa saja? Tokoh, Tokoh, watak, latar, latar, alur, alur, dan amanat. dan amanat. Bagus. Kalau tokoh itu siapa? Ya, tokoh itu orang yang memerankan dalam sebuah cerita. Kalau misalnya latar itu apa, Fatimah? Latar itu adalah tempat atau kejadian di dalam sebuah cerita. Kalau watak itu seperti apa, Zahra? Watak itu sifat dari orang yang di dalam cerita. Lalu alur apa alur? Alur itu apa? Siapa yang bisa? Alur itu apa? Ya. Alur adalah Ustazah bantu ya. Alur adalah jalan cerita. Bagus anak ustazah semuanya. Semoga anak ustazah dapat mengamalkan pesan yang ada di dalam sebuah cerita tadi ya, yaitu kita sebagai manusia tidak boleh sombong, harus selalu rendah hati, tidak boleh pantang menyerah, harus semangat dan optimis. Oke, sekian pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pikir dibersihkan kelasnya ya. Dan tunggu ustaz-ustazahnya ya. Tidak ada yang boleh keluar kelas ya. Oke, dadah.